Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita membahas khusus tentang karakteristik seorang aparatur sipil negara sebagai seorang komunikator yang baik. Apa saja yang harus dimiliki oleh seorang ASN menjadi seorang komunikator yang baik ketika menyampaikan informasi kepada masyarakat. Perlu diketahui bahwa karakteristik yang dimiliki oleh seorang ASN sebagai seorang komunikator ada 3, yaitu etos, patos, dan logos. It's not a game, it's a rich thing. Dalam sejarah Yunani kuno, komunikasi lebih menitik berat pada komunikasi lisan yang biasa kita sebut sebagai orator. Nah, dan sebagai orator, seorang orator harus memiliki 3 kemampuan dasar, yaitu etos, patos, dan logos. 3 kemampuan dasar yaitu etos, patos, dan logos ini kemudian dikembangkan lagi oleh Aristoteles, yaitu dalam beberapa tulisan-tulisan tuanya. Dan dalam perkembangannya, tulisan Aristoteles tentang 3 hal tadi dikembangkan lagi oleh Little John dalam bukunya yang berjudul tentang teknik komunikasi dan persuasif. Nah, oleh karena itu, khusus kita bahas kali ini tentang 3 hal tadi, 3 karakter yang harus dimiliki oleh seorang komunikator ASN, yaitu etos, patos, dan logos. Austin G. Freely kemudian menguraikan etos itu dalam 3 bagian, yaitu kompetensi, kemampuan, kewenangan, kemudian integrity, yaitu integritas, kejujuran, juga goodwill, yaitu tenggang rasa. Austin G. Freely juga kemudian menguraikan faktor pendukung etos, yaitu persiapan, preparation, seriousness, kesungguhan, sincerity, ketulusan, confidence, kepercayaan, poise, ketenangan, friendship, keramahan, dan moderation atau kesederhanaan. Mari kita lihat yang pertama, yaitu preparation atau persiapan. Ketika menjadi seorang komunikator yang baik, seorang komunikator harus mempersiapkan dirinya dengan matang sebelum dia menyampaikan pesannya kepada masyarakat luas. Mulai dari mengagendakan time schedule-nya, jadwal-jadwalnya, lokus, tempatnya, dan juga berapa banyak audiens atau masyarakat yang ingin dia sampaikan pesan itu. Mulai dari persiapan materi sampai kepada strategi apa atau teknik komunikasi apa yang digunakan dalam penyampaian informasi itu. Tentu, teknik komunikasi yang digunakan harus sesuai dengan isi pesan yang dimaksudkan. Menyangkut teknik komunikasi ini, kita sudah membahasnya pada video yang lalu. Kemudian yang kedua, seriousness atau kesungguhan, keseriusan. Jadi seorang komunikator ketika membawakan sebuah materi atau sebuah pesan atau sebuah informasi kepada masyarakat harus sungguh-sungguh. Jadi tidak boleh dalam nada canda dan tawa, tetapi memang dibutuhkan juga rileks dalam menyampaikan pesan. Tetapi kesungguhan yang dimaksudkan di sini adalah keseriusan, ketekunan dalam menyampaikan pesan. Nah, dan ini berkaitan dengan etos. Dan yang berikut, sincerity atau ketulusan. Nah, seorang komunikator harus betul-betul tulus. Menyampaikan pesan harus dari dalam hatinya. Harus berangkat dari ketulusan hatinya. Bukan berasal dari karangan-karangan semata. Abstrak. Bukan berasal dari ilusinya semata. Tetapi berangkat dari kedalaman jiwanya dalam menyampaikan pesan itu kepada masyarakat. Dan yang berikut, confidence atau kepercayaan. Seorang komunikator harus dituntut memiliki kepercayaan diri yang kokoh, yang tangguh. Agar ketika dia menyampaikan pesan itu kepada masyarakat, dia tidak secara gampang-gampang. Atau ketika mendapat respon balik dari masyarakat, setidaknya seorang komunikator itu harus betul-betul tenang dalam menjawab setiap pertanyaan atau respon balik dari masyarakat. Jadi dia harus betul-betul percaya dengan dirinya sendiri, percaya dengan kemampuannya. Yang berikut, poise atau ketenangan. Nah, ketenangan di sini artinya bahwa dia tidak boleh ragu-ragu. Dia tidak boleh dicerca oleh berbagai persoalan individu maupun persoalan secara kelompok. Jadi, maka dibutuhkan juga adalah persiapan. Persiapan juga secara batin,
secara jasmani sehingga tidak terganggu dengan masalah batin maupun masalah kesehatannya. Jadi di sini dibutuhkan sebuah ketenangan. Yang berikut, faktor pendukung yang berikut lagi adalah friendship atau keramahan. Seorang komunikator harus bersahabat dengan komunikan, dengan masyarakat. Jadi seorang komunikator dari ASN tidak boleh menganggap dirinya lebih tinggi, tidak boleh menganggap dirinya bahwa dia adalah orang yang istimewa, tetapi dia harus melebur rendah hati dan harus familiar dengan masyarakat agar dalam penyampaian informasi dia tidak dianggap sebagai seorang yang istimewa, tetapi dia dianggap sebagai orang yang betul-betul menjadi bagian dari masyarakat setempat, sehingga segala informasi atau pesan yang diberikan harus benar-benar diterima dengan jelas, diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang terakhir adalah moderation atau kesederhanaan. Kesederhanaan ini berkaitan dengan poin yang baru saya sampaikan tadi, bahwa seorang komunikator yang baik harus tampil apa adanya, sederhana. Tidak boleh menganggap dirinya lebih istimewa, lebih tinggi tingkat pendidikannya daripada masyarakat yang hadir. Karena dengan demikian akan menimbulkan kesombongan intelektual, dan itu berbahaya. Itu akan menyebabkan bahwa informasi yang diberikan akan mengalami penolakan dari masyarakat. Nah, itu adalah faktor-faktor pendukung dari ethos. Kita langkah yang berikut, apa itu pathos? Pathos merupakan kemampuan emosional seorang komunikator dalam menampilkan gaya-gayanya yang bisa memikat para komunikan. Jadi seorang komunikator harus betul-betul membawa spirit agar para pendengar, para komunikator bisa terpanggil untuk mendengar penjelasannya, untuk terpanggil mendengar isi pesan yang disampaikan oleh komunikator itu. Jadi pathos di sini adalah kemampuan emosional seseorang dalam memikat para pendengar untuk mendengarkan isi pesannya sampai tuntas. Nah, hal ini tentu berkaitan dengan kepiawaiannya dalam membawakan materi-materi atau kepiawaiannya dalam menjelaskan sesuatu hal. Dan yang berikut adalah logos. Seorang komunikator juga harus memiliki logos. Sebagai seorang komunikator harus memiliki logos sebagai salah satu karakteristik yang paling dasar. Di dalam logos ini, seorang komunikator harus memiliki uraian-uraian pesan yang masuk akal, yang logis, yang sesederhana mungkin, tetapi dapat diterima, dapat dicerna dengan baik oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tidak merasa bahwa penjelasan yang diberikan oleh seorang komunikator terasa begitu sulit, sehingga tidak dapat diterima dengan baik. Oleh karena itu, komunikator yang baik, dalam hal ini ASN pemerintah sebagai seorang komunikator yang baik, harus memiliki karakter logos. Menyederhanakan bahasanya sederhana mungkin, membangun jalinan pikiran yang tidak rumit, yang mudah dipahami, dan yang sangat logis dicerna oleh masyarakat pendengarnya. Nah teman-teman, demikian penjelasan saya tentang 3 karakteristik dasar yang harus dimiliki oleh seorang komunikator ASN dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat.